Bersyukurlah 15 golongan orang yang didoakan malaikat setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda, ada manusia-manusia istimewa di muka bumi ini, yang setiap hari, tanpa mereka sadari, didoakan oleh makhluk paling suci yang tak pernah bermaksiat, yaitu para malaikat. Bersyukurlah bila engkau termasuk salah satunya. Karena doa malaikat bukan sembarang doa. Ia langsung menembus langit, disaksikan oleh Allah, dan mustajab tanpa hijab. Lalu, siapa saja mereka? Mari kita renungkan satu persatu. Mudah-mudahan, di antara 15 golongan ini, ada nama kita tercatat. Dan jika belum, semoga setelah ini, kita termasuk keistimewaan doa malaikat. Saudaraku, para malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah durhaka. Setiap langkah mereka adalah ibadah. Setiap kata mereka adalah zikir dan doa. Dalam banyak hadits, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa malaikat berdoa untuk golongan-golongan tertentu dari umat manusia. Dan luar biasanya, doa malaikat selalu diijabah. Bayangkan, jika makhluk Allah yang tak punya dosa, memohonkan ampun, rahmat, dan keberkahan untukmu, bagaimana mungkin hidupmu tak penuh keajaiban? 15 golongan yang didoakan malaikat. 1. Orang yang tidur dalam keadaan suci berwudu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak bangun melainkan malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Renungkan, berwudu bukan hanya amalan ringan, tapi jembatan menuju doa langit. 2. Orang yang menunggu salat. Rasulullah bersabda, para malaikat akan terus mendoakan salah seorang dari kalian selama ia berada di tempat salatnya dan belum batal wudunya. Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari. Jangan terburu-buru beranjak selepas salat, karena saat itu, langit sedang mendoakanmu. 3. Orang yang salat di saf terdepan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan posisi kita dalam salat berjamaah pun menentukan keberkahan doa malaikat. 4. Orang yang mendoakan saudara seimannya tanpa sepengetahuan. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya adalah doa yang mustajab. Di kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut berkata amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Jangan pelit dalam mendoakan sesama. Karena saat kau doakan orang lain, malaikat akan mendoakanmu kembali dengan doa yang sama. 5. Orang yang berinfak. Dalam Al-Quran disebutkan, malaikat mendoakan, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tak peduli besar atau kecil, setiap pemberian, bahkan sebiji kurma pun, malaikat mencatat dan mendoakan. 6. Orang yang bersedekah diam-diam. Rasulullah bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tapi tangan kirinya tak mengetahui. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat mencintai keikhlasan, dan doa mereka menyertai setiap amal tersembunyi yang tulus. 7. Orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit di pagi hari, kecuali 70.000 malaikat mendoakan baginya hingga sore hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah.
Betapa besar pahala amal ini. Satu langkah menjenguk. Puluhan ribu malaikat mendoakan. 8. Orang yang mengajarkan kebaikan. Dalam hadits disebutkan sesungguhnya Allah, malaikatnya, dan seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya dan ikan di laut, bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadits riwayat Tirmidzi. Satu ilmu yang diajarkan. Satu doa dari ribuan makhluk langit dan bumi. 9. Orang yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali dan para malaikat mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Betapa mudah membuka pintu langit hanya dengan satu ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. 10. Orang yang mengaminkan doa dalam salat. Rasulullah bersabda, jika imam membaca amin, maka katakanlah amin, karena siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu kata, satu niat, satu getaran ke langit, dan para malaikat pun mengiringi. 11. Orang yang menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya karena rida terhadap penuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, jangan pernah berhenti belajar, karena malaikat mencintai orang-orang yang haus ilmu. 12. Orang yang membangun masjid. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Malaikat pun mendoakan keberkahan bagi yang memakmurkan rumah Allah. 13. Orang yang mengajarkan Al-Quran. Disebutkan dalam hadits, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya manusia yang menyaksikan keutamaan ini, tapi juga para malaikat penghafal wahyu. 14. Orang yang bersabar atas musibah. Dalam banyak riwayat, sabar menjadikan seseorang didoakan oleh malaikat. Dan Allah berkata kepada malaikat, bangunkan untuk hambaku rumah di surga dan namakan dengan rumah pujian. 15. Orang yang berdoa di antara azan dan iqomah. Rasulullah bersabda, doa antara azan dan iqomah tidak tertolak. Di saat itulah para malaikat juga turun dan mengamini setiap permohonan. Renungan dan ajakan. Saudaraku, apakah kita telah termasuk dalam salah satu dari 15 golongan itu? Jika belum, maka jangan berputus asa. Hari ini masih ada. Kesempatan masih terbuka untuk menjadi hamba yang selalu dirindukan malaikat, didoakan oleh langit, dan dimuliakan oleh Allah. Mari kita perbaiki niat, jaga amal, perbanyak doa, dan jangan lelah melakukan kebaikan meski tak dilihat manusia. Karena ada makhluk yang selalu melihatmu, mencatatmu, dan mendoakanmu. Itulah para malaikat. Semoga kita semua menjadi hamba yang dicintai langit, dirindukan para malaikat, dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like jika bermanfaat, share agar jadi amal jariyah. Subscribe Masudi Akrawi Channel. Tagline munajat hati menuju ridha ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.